Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin. Hati ibarat cermin agar dapat berfungsi untuk berkaca, maka harus senantiasa digosok atau dibersihkan dari semua kotoran yang menempelnya. Maksudnya hati harus menjalani latihan-latihan spiritual yang keras dalam jangka waktu yang lama sampai kematian datang menjemput kita. Jadi dalam amaliyah, apalagi untuk ma'rifat kepada Allah, hati kita lebih dahulu kita bersih. Nah, supaya kau masuk ilmu ma'rifat dan rajin beramal, supaya hati kita itu kada mati. Jadi buangi nang kotor-kotor hati seperti dendam, iri dengki, dan lain-lain nang perbuatan kejahatan hati kita. Jadi kalau hati kita hidup, nah ma'rifat hidup. Nah, karena bercahaya hati kita dengan nurullah, lalu ilmu ma'rifat masuk dan inya itu muzhar kepada kelakuan zahirnya, hatinya tadi rajin beramal beribadah. Nah, jadi orang-orang arif billah itu kada malasnya beramal karena inya dekat dengan Allah dan yakin bahwa Allah itu ma'awasi, melihat lawan inya. Jadi tampul hidup lalu inya supaya amal ibadah itu ada lawan inya setiap hari dan malam. Nah, rajin beramal. Jadi ciri-ciri khas orang nang paham, nang tabuka kasab kepada Allah Ta'ala, orang tadi rajin beramal beribadah lah. Bilanya malas, sembahyang malas, tetapi menggawi, berarti ma'rifat belum masuk benar lagi. Karena kotor seibarat kaca tadi lah, kada digosok lalu batagar bakarat, ada kau menembus cahaya nur tadi hatinya. Dan di dalam hadis Rasulullah, kalau kamu beribadah seolah-olah kamu melihat lawan Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinkanlah bahwa kamu itu dilihat Allah. Nah, diawasinya kita ini. Nah, jadi itu minimal paling rendah ma'rifat kepada Allah, iman kita. Kalau kita kadang melihat Allah di hati kita, maka yakin akan Allah nang ma'awasi dan nang melihat kita dimanapun kita berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada aku, ya Tuhan. Nah, lo kan doanya menggawi nang haram-haram. Terkecualinya beramal beribadah, lalu rajin beribadah untuk bekal mati. Nah itu. Dan orang ma'rifat itu melatih diri spiritual dari yang mudah-mudah sampai nang
berat-berat digawinya. Di antaranya amalan-amalan mudah nang kada salang baudu paribasa, nang dalam keadaan santai-santai. Nah itu dimulainya biasanya. Lawan nang berat-beratnya digawinya. Jadi di antaranya amalan nang paling mudah lah. Nah dari bawah inya hendak kuring, kan ada amalan hendak kuring. Kadang alih kalau amalan hendak kuring. Nah, misalnya tak kantun, tagatuk bini kada masalah. Dan bacaan di dalam hendak tidur itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini diterangkan hadis Rasulullah riwayat Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya Aisyah, "Hai Aisyah, jangan tidur sebelum kamu mengamalkan 4 perkara. 1. Jangan tidur sebelum kamu membaca Al-Quran 30 juz atau 1 khatam. 3. Jangan tidur dulu ya Aisyah, istriku, sebelum kamu mendapat syafaat pertolongan dari aku di hari kiamat dan dari nabi-nabi dan rasul-rasul nang terdahulu, nang sebelum aku. Dan nang ketiga, jangan tidur sebelum kamu mendapat redha dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sadunia. Nomor 4, janganlah tidur dulu sebelum kamu mengerjakan haji dan umrah." Lalu Siti Aisyah ini batakun, "Ya Rasulullah, nah, demi tebusan ayah dan ibuku, kada mungkin ulun hendak kuring kayak apa menggawinya, membaca Quran sejuz dan seterusnya, nah, sahatam." Nah, lalu Nabi tersenyum. Lalu Nabi menjelaskan, kata Nabi, "Ya Aisyah, apabila kamu membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 1 khatam atau 30 juz." Nah, hendak kuring berduduk di tempat bantal atau sambil berapa kada apa juga, sambil bagaruk kada apa, kan ini yang paling enteng nih. Nah, paling mudah amalan. Biasanya orang-orang arifilah tuh sukanya mengamalkan tarekat, zikir, istighfar, sholawat sampai hendak guring tuh digawinya juga. Nah, limbah itu ya Aisyah, jangan tidur dulu sebelum kamu mendapat syafaat akan aku dan syafaat dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum aku. Nah, dari kamburing. Maka untuk mendapatkan itu, ujar Rasulullah, baca salawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jami'il anbiya wal mursalin. Baca 3 kali atau 1 kali. Nah, kalau suratul Ikhlas tadi jangan sekali, itu harus 3 kali. Hanyar mencapai sama lawan pahala membaca Al-Quran 1 khatam lah. Nah, jadi Siti Aisyah mendengarkan, memperhatikan bujur-bujur sedikit. Sekali, hai istriku Aisyah, baca ikat. Karena ikin pilih membaca saban kalian hendak kuring salawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin, minimal 1 kali, nang akmalnya 3 kali.
kita mendapat syafaat Nabi dan Nabi yang lainnya. Nah, nomor 3, jangan tidur sebelum kamu mendapatkan redha oleh semua orang-orang Islam di dunia, laki-laki dan perempuan, dan orang beriman laki-laki dan perempuan redha lawan ikam sadunia. Maka untuk mendapatkan itu, Rasulullah baca doa ini sebelum kamu tidur. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca minimal 1 kali, nang akmalnya 3 kali yang sempurnanya lah. Nomor 4, jangan tidur dulu hai Aisyah istriku sebelum ikam naik haji dan umroh. Untuk mendapatkan itu, baca olehmu sebelum tidur talbiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 1 kali. Nah ini susunannya, berarti kita sambil duduk baru berapa atau berapa? Baca pertama bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Terus baca lagi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jami'al anbiya'i wal mursalin. Yang ketiga, baca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin 1 kali atau 3 kali. Nomor 4, dapat pahala haji dan umroh tiap malam. Baca sebelum tidur 3 kali atau 1 kali talbiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi hari ini ulun ijazahkan kena cuma fotokopi ini kalau kada salah 10 aja. Kalau lebih orangnya fotokopi ampun kawan lah. Nah, jadi untung bebenaran yang hadir hari ini dapat amalan santai sambil gurih. Nah, dapat syafaat sama membaca Quran sehatam. Nah, itu redha seluruh Islam dan orang yang beriman dapat pahala umrah dan haji. Alhamdulillah. Ini kan lagi. Nah, ini dulu. Nah, jadi kenapa jadi mengamalkan itu? Karena apa? Karena kita diawasi dan Tuhan melihat lawan kita. Lamun kita mengalamun guring apa ada? Nah, kalau ada artinya juga kalau tapajam. Jadi kalau kita sudah patuh, insya Allah awak aja tak amalkan. Makanya sebelum membaca itu kita berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bukan setan tak. Nah, hanya bismillahirrahmanirrahim. Baca qul Allah tadi 3 kali. Nah, ini kan paling penting amalan nih. Nang ini kan kadang-kadang koler menggawe. Maka Tuhan mengawasi. Waktu bangun diawasi Allah. Yakin Allah melihat. Anda boring Tuhan melihat. Benaran kita nih. Diisi ya waktu. Nah, baca tadi. Nang banyak bang baca anda boring itu nang lain-lain banyak kan. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ada juga. Banyak. Nah, cuma ini nang apa ngarannya nang sidin langsung memadai bini sidin baca sidin. Nah dari itu Siti Aisyah itu mengamalkan setiap kali guring lah. Itu. Jadi kita mempraktekkan ma'rifat. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa gabung amalan zahir ibadah lawan ma'rifat itu yang bujur. Nah jadi kita kan sudah ada ma'rifat. Nang membaca tadi jangan kita kawan membaca nama tadi supaya Tuhan terima kita apa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu pada badaya berupaya juga nang kaum amal tadi adalah pertolongan daya upaya daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah,